Alhamdulillah. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirnya kita pada siang yang mulia ini mengantarkan menjadi orang-orang yang terpanggil oleh panggilan seruan Allah Subhanahu wa taala, di mana makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain ketika diberikan hari Jumat mereka semua takut. Lalu bagaimana dengan kita yang namanya manusia? Maka tentulah pastilah kita jauh lebih takut daripada makhluk yang lain, karena kita ini adalah makhluk yang penuh dengan kesalahan dan penuh dengan dosa. Maka pada kesempatan Jumat pada tanggal 26 Mei ini, sebagaimana diamanahkan pemerintah Kota Batam, seluruh masjid menyampaikan judul khutbah yang sama, yakni jangan menunda-nunda taubat. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan hidup manusia, seringkali kita diiming-imingi dengan tulal amal, yakni panjangnya atau tingginya angan-angan oleh orang-orang yang masih diberikan hidup. Ketika diberikan kekayaan, maka bagaimana kekayaan itu bisa menjadi kekal abadi, menjadi orang yang kaya terus-menerus. Ketika diberikan kesehatan, maka manusia selalu ingin meminta dari kesehatan itu terus-menerus tanpa kita berpikir bagaimana cara mensyukurinya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk duduk di majelis ilmu, kesempatan untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala? Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alangkah ironinya kalau hanya kesehatan itu kita gunakan untuk hal-hal yang sia-sia. Kekayaan itu mengantarkan kita menjadi orang-orang yang sombong. Kesempatan itu mengantarkan kita menjadi orang-orang yang membuang-buang waktu. Maka janganlah hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita terus menuruti hawa nafsu kita sehingga kita lupa yang namanya kembali atau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringkali Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada sahabatnya bahwa setiap Bani Adam itu, setiap anak keturunan Adam itu pasti memiliki kesalahan. Tetapi bukan berarti kesalahan itu menjadi orang yang buruk, tetapi menjadikan kita orang-orang yang dewasa, menjadikan kita orang-orang yang terbaik. Karena dari kesalahan itu kita bisa belajar menjadi orang yang dewasa atau memperbaikinya. Dari kesalahan itu kita bisa menjadi jauh lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan, memberikan keistimewaan bagi orang-orang yang ingin dan selalu kembali kepada jalan Allah yang lurus itu. Di Quran surah At-Tahrim ayat 6-nya itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang menyatakan dirinya beriman, maka segeralah kalian kembali. Taubatlah kalian dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya." Apa janji Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita berbuat salah, lalu kita segera kembali di jalan Allah yang benar itu, maka yukaffiru anhus sayiat, Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahan itu. Wa yudkhilakum jannat, Allah akan masukkan ke dalam surga yang nanti di hari kiamat nanti. Begitu rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Jadi ketika kita masih diberikan hidup, jamaah yang dimuliakan Allah, maka jangan sampai kita sia-siakan. Dalam perjalanan hidup kita ini ada 5 panggilan azan. Ada teguran-teguran Allah Subhanahu wa taala yang menggetarkan hati kita. Maka ketika kita berbuat salah, maka tugas kita adalah segera kembali. Khawatirnya dalam perjalanan kita, ketika kita berbuat salah, lalu ketika kita menikmati kesalahan itu, lalu disitulah ajal sudah sampai pada saatnya. Maka jadilah kita orang-orang yang rugi serugi-ruginya, karena belum sempat kita diampuni kesalahan kita, belum sempat kita diberikan ampunan oleh Allah, kita sudah diberikan malapetaka yang sangat besar, menjadi orang-orang yang su'ul khatimah. Maka begitu nikmatnya orang-orang yang menikmati hidup itu,
bisa duduk di tempat-tempat kafe yang sangat megah dan mewah. Begitu mulianya orang-orang yang bisa duduk di tempat istana yang megah. Tapi kita lihat saudara-saudara kita, masih banyak saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ketika dia berjuang untuk sehat aja susah, ketika mereka berjuang untuk mendapatkan rezeki aja susah, maka ingatlah saudara kita jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat kita berada di atas, maka sering-seringlah kita ingat kepada orang-orang yang ada di bawah. Saat kita diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala, gunakanlah dengan hal-hal yang positif. Gunakanlah perjalanan hidup kita ini di jalan Allah Subhanahu wa taala, supaya apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang selalu kembali dan taubat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kitab Risalatul Qusyairiyah, di situ disebutkan bagi orang-orang yang ingin bertaubat, maka ingatlah yang pertama, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, an-nadamatu ala amalin minal mukhalafati. Hendaklah orang-orang yang selalu bertaubat itu menyesal atas semua perbuatan-perbuatan yang buruk yang pernah dia lakukan. Yang kedua, wa tarkuz zalati fil halati. Maka hendaklah orang-orang yang bertaubat itu hendaklah dia stop dan berhenti dengan perbuatan yang maksiat itu. Dan yang ketiga, wal azmu ala amalin minal amalis sayyiat minal ma'asi. Dan hendaklah orang-orang yang bertaubat itu segeralah dia menyesal atas semua perbuatan-perbuatan yang dia pernah lakukan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika tiga itu kita lakukan, maka kita menjadi orang-orang yang taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun besok hari lagi kita kadang-kadang melakukannya lagi, meskipun setelah sholat Jumat ini kadang-kadang kita melakukan perbuatan dosa lagi, maka ingatlah ketika nyawa masih ada di dalam badan kita ini, sebelum nafas itu sampai di kerongkongan, maka tobatnya Allah Subhanahu wa taala selalu terbuka kepada hamba-hambanya. Jangan sampai nanti orang-orang yang berteriak-teriak karena nafasnya sudah sampai di kerongkongan, baru dia menyesal atas perbuatannya, maka disitulah pintu taubat tertutup. Jangan sampai nanti ketika kita pagi hari melihat matahari terbit dari arah barat, lalu kita mau mengatakan, saya bertobat ya Allah, maka disitulah pintu taubat tertutup. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap waktu itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap kesempatan ini harus kita lakukan dengan semaksimal mungkin supaya kita selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu setiap hari itu kurang lebih 100 kali dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfarnya tidak kurang dari 70 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita yang penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat? Maka haruslah kita lebih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lidah kita, ucapan kita, perbuatan kita selalu ketika kita belok, selalu dalam hati kita ingin lurus kembali di jalan Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita jalan-jalan yang lurus dan menjadikan kita orang-orang yang sampai pada saatnya nanti kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah khutbah singkat yang bisa kami sampaikan tentang taubat itu. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.